pagi Bu Santi. Iya, pagi Pak Haji. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Ya, Bu Santi, rencana hari ini mohon izin saya mau melakukan observasi nih tentang pembelajaran tugas ibu ini nanti. Nah, tapi kira-kira materi apa nih Bu yang disampaikan untuk tugas? Ya, materi yang saya sampaikan itu ini berdua ya, masuk subbab C tentang menghargai makanan tradisional Pak. Iya. Jadi ibu akan mengajarkan mengenai menghargai makanan tradisional Iya. untuk anak-anak ya. Iya. Ini mungkin penting sekali Bu ya. Ya, sangat penting sekali untuk pengetahuan dan kesadaran anak-anak tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Iya. Terus untuk kondisi kelas sekarang itu seperti apa anak-anaknya itu sekarang? Seperti apa kelas itu? Ya, sebelumnya memang sudah saya persiapkan. Di pertemuan sebelumnya saya udah kasih tahu kalau misalkan materi yang akan saya ajarkan untuk pertemuan ini tentang mengenal makanan tradisional. Tadinya saya kan saya kira ini materi ini sebelum bulan puasa ya, jadi memang saya instruksikan untuk anak-anak itu membawa makanan tradisional biar mereka saling mengenali bentuk aslinya, bentuk realnya, dan saling mencicipi gitu Pak. Cuma karena memang kita ini sudah memasuki masa bulan puasa, jadi akhirnya saya ganti lagi proses pembelajarannya, cuma lihat video aja sama foto. Oh gitu ya. Jadi sebelumnya anak udah berarti materi selanjutnya adalah ini, jadi lebih siap duluan Bu ya untuk mengetahui pengetahuan awal yang ya. akan mereka pelajari selanjutnya. Oke. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini apa Bu kira-kira? Ya, kalau tujuan dari pembelajaran itu pertama mereka bisa mengidentifikasikan makanan tradisional itu apa. Kemudian mereka bisa juga mengidentifikasikan tentang bagaimana cara melestarikan makanan tradisional itu juga. Terus yang paling penting sih untuk pembelajaran kali ini, saya maunya tujuan pembelajarannya mereka bisa mempraktekkan bagaimana cara mereka menghargai, bagaimana cara mereka melestarikan makanan tradisional kita itu sampai nanti yang pastikan yang kedua. Jadi anak-anak itu mengetahui Bu ya? Iya, mengetahui, melestarikan juga ya. Jadi ini sangat penting untuk budaya juga kan? Iya, karena memang sangat penting ya untuk menjaga nilai-nilai dan melestarikan budaya kita. Jadi dimulai dari makanan tradisional dulu ya, makanan kecil dulu Bu ya? Dimulai dari hal-hal yang mereka sukai. Baik Bu. Untuk apa nih Bu yang disiapkan sebelum ngajarin? Kira ada yang perlu disiapkan Bu? Kalau dari saya pribadi sih pertama materi ya, kemudian pengetahuan saya sendiri, saya banyak browsing di internet untuk tentang makanan tradisional Indonesia gitu yang belum saya ketahui, terus bagaimana cara pengolahan makanannya, itu aja sih, lebih ke browsing di situ aja untuk menambah pengetahuan saya sendiri untuk bisa di-share ke anak-anak. Jadi melalui media Bu ya? Iya. Dari buat dulu. Iya. Baik, kira-kira apa nih yang mau Ibu kembangkan dalam pembelajaran nanti itu? Yang saya inginkan sih anak-anak lebih meningkatkan kesadaran mereka akan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia gitu ya. Nilai-nilai sosial yang terjadi di Indonesia seperti apa yang terjadi, gitu aja sih. Jadi mengembangkan nilai-nilai sosialnya. Iya, nilai-nilai sosialnya. Kesadaran sosialnya ya. Kesadaran sosial, karena saya merasa itu sangat penting ya, apalagi untuk anak-anak kondisi angkatan COVID inilah kayaknya karena mereka itu kebanyakan di rumah, jadi kemampuan sosialnya itu saya rasa masih kurang, kesadaran sosialnya itu masih kurang. Jadi mungkin dengan metode yang saya pakai ini, dengan materi yang saya berikan ini bisa meningkatkan kesadaran mereka akan kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Jadi pengembangan sosialnya itu biar lebih kuat lagi ya dalam masyarakat itu melalui belajar ini. Nah, menarik sekali nih Bu. Terus kira-kira itu strategi apa itu yang akan digunakan tadi untuk di kelas kali ini? Strategi pembelajarannya sih kalau saya pakai lebih ke diskusi ya. Diskusi. Pertama diskusi antara teman-teman kelompok mereka, kemudian selanjutnya saya kembangkan di sesi tanya jawab. Jadi awal dari diskusi, kemudian selesai, kemudian ada tanya jawab. Tanya kelompok mereka. Saya kasih ke mereka kerja kelompok, kemudian didiskusikan
dalam kelompoknya. Kalau misalkan memang ada yang tidak memuaskan di dalam diskusi itu, mereka bisa lanjutkan di sesi tanya jawab di kelas. Jadi sangat interaktif sekali Bu ya. Iya. Oke baik Bu, terima kasih atas wawancara ini di awal ini dulu. Sampai ketemu kita di kelas nanti Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya, ini hari pertama kita sesudah kemarin libur ya, pertemuan PKN kita. Kita akan melanjutkan materi bahwa tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal. Kita masuk ke subbab bagian C. Silakan dibuka halaman 29 tentang menghargai makanan tradisional. Ya. Oke. Ya, kita fokus ya. Kemarin kita belajar tentang bagaimana kalian menghargai lingkungan sosial kalian. Bagaimana kalian mengenal lingkungan yang ada di dalam lingkup diri kalian, di rumah, habis itu di sekolah, di masyarakat, dan juga bagaimana cara kalian hidup berbangsa dan bernegara. Ya, kemudian kita akan masuk ke bagian C tentang menghargai makanan tradisional. Enak banget ya. Sebenarnya kan rencana ibu untuk materi ini kita akan bawa makanan tradisional masing-masing dia untuk lebih mengenal rasanya gimana, bentuknya seperti apa dalam bentuk yang real. Tapi karena ini adalah bulan puasa, jadi kita lewat ini aja ya, apa namanya, lihat video sama lihat di foto aja. Ibu tadi udah bagi linknya, silakan dibuka di grup WhatsApp. Link YouTube-nya tentang makanan tradisional bisa dibuka, yang punya HP silakan dibuka. Ada di grup WhatsApp. Bagi yang nggak punya paket bisa nonton sama temennya di sebelah, atau ya satu HP buka aja. Tapi ibu mau tanya sebelum kita memasuki materi. Dari buka belum? Buka dong. Kalau sama temennya bagi yang nggak bawa HP atau yang nggak punya kuota.
makanan tradisional. Tambah gila kan? Iya, ya itu tadi video yang ibu bagikan itu apa? Tentang apa? Makanan tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Apa katanya tadi yang kalian lihat apa? Makanannya apa aja? Sate. Martabak sagu, oh iya, berarti apa lagi? Banyak ya, banyak banget makanan yang namanya makanan tradisional dari Indonesia itu karena memang kita ini adalah negara berbudaya, jadi setiap daerah, setiap pulau itu mempunyai makanan tradisionalnya masing-masing. Nah ya, kita mulai masuk ke materi. Apa sih yang mau kita pelajari tentang makanan tradisional itu sendiri? Nah, ini materi kali ini kita akan belajar bagaimana kita akan mengidentifikasikan makanan tradisional. Yang kedua apa? Mengidentifikasi cara melestarikan makanan tradisional. Kemudian menganalisis berbagai produk dan jasa lokal. Yang keempat adalah mempraktekkan bentuk apresiasi terhadap makanan tradisional. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bisa dibuka di LKS-nya. Ya. Makanan tradisional apa sih? Makanan tradisional adalah makanan rakyat sehari-hari, baik yang berupa makanan pokok, makanan selingan atau snack kalau zaman sekarang kan namanya snack ya, atau sajian khusus yang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Iya, kita itu punya tradisi. Biasanya kalau misalkan setiap acara itu pasti ada makanan khasnya. Kayak apa? Kalau kayak kita lebaran makanan khasnya apa? Iya, bikin ketupat, kan gitu ya. Pasti yang namanya lebaran itu nggak asik kalau nggak ada ketupat. Itu kayaknya bukan itu ya. Atau apalagi perkawinan. Pasti kalau makanan perkawinan adanya apa? Ayam. Menu pernikahan itu pasti ada soto bandang, apalagi ya rendang ya, itu kan memang makanan yang itu dibuat untuk acara-acara tertentu dari zaman turun-temurun, akhirnya menjadi tradisi. Oke ya, udah tadi materinya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ada yang mau nanya nggak? Ya. Siapa? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, satu. Habis itu siapa lagi? Dua ya. Dia ini dulu. Kenapa makanan tradisional itu kebanyakan direbus? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok makanan tradisional itu banyakannya direbus? Oke. Abi dulu. Kenapa Abi? Oh ya, terus yang kedua apa? Oh ya, oke. Yang pertama tadi katanya jawaban si Abi bahwa pengetahuan tentang pengolahan makanan itu pada saat zaman dahulu berarti ya, maksudnya gitu ya Bi ya. Masih kurang karena kan namanya makanan tradisional itu diolah mungkin sebelum ditemukannya minyak goreng dia balik lagi karena mungkin dan pemikirannya masih sederhana karena kan dan akhir makin kesini banyak berevolusi, tapi yang makanan awalnya itu kan mungkin memang lebih ke simple ya lebih dikukus, habis itu apalagi direbus,
dibakar, tapi jarang yang pakai goreng-gorengan. Mungkin kalau yang makanan tradisional yang sudah kesini-sini ada aja sih yang digoreng. Cuma untuk yang makanan tradisional yang mungkin lebih dulu, lebih kuno lagi, mungkin memang pengolahannya itu dengan cara direbus atau dibakar. Jadi kayaknya itu. Gimana menurut kamu? Udah puas belum dengan jawaban yang dikasih teman-teman? Oke, siapa lagi tadi yang mau nanya? Kenapa sih kita harus melestarikan makanan tradisional? Apa caranya, Kak? Cara untuk melestarikannya, Kak? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Cara melestarikannya apa Rehan? Jajan makan tradisional. Hah? Oh, dengan cara jajan. Oh, jajan. Iya, oke. Apalagi? Apa ya, cerita apa? Bagaimana cara? Hah? Oh, posting di Instagram. Ya, oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Apa? Oh, jadi food blogger makanan tradisional. Oke. Apa lagi? Siapa lagi yang mau? Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau jawab pertanyaan dari yang pertama jajan, yang kedua posting di Instagram, apalagi jadi food blogger, apalagi dengan cara apa? Posting di internet, siapa lagi? Apa sih, Ki? Promosikan, dia dipromosikan di internet. Apalagi? Hah? Belajar cara bikin masakan tradisional ya. Ya banyak cara bagaimana kita itu mempertahankan dan kenapa memang si makanan tradisional itu harus dipertahankan karena ya memang itu adalah nilai-nilai tradisi kita. Pertama itu. Ya, materi yang pertemuan kita hari ini kita membahas tentang makanan tradisional. Ibu sangat-sangat senang dengan hasil pembelajaran kita kali ini karena memang kalian sangat-sangat positif menanggapinya, mulai dari pengetahuan bagaimana cara kita mempertahankannya, bagaimana nanti, dan ibu harap kalian akan mempraktekkannya di kehidupan kita. Itu makanan tradisional itu adalah satu hal yang memang yang pertama warisan kebudayaan kita turun-temurun dan itu memang harus kita lestarikan karena memang makanan tradisional kita juga nggak kalah ya sama makanan dari luar negeri, nggak kalah sama sushi, nggak kalah sama steak wagyu ya, tinggal ya steak wagyu kan. Itu jadi ibu harap kita bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Jangan lupa banyak-banyak jajan makanan tradisional ya. Posting, perkenalkan sama teman-teman kalian tuh kalau lagi main Mobile Legends atau Free Fire, aku lagi makan PMP nih, aku lagi makan apa untuk nih kayak gitu. Jadi kan secara tidak langsung kalian juga sudah mempromosikan makanan tradisional kita ke luar negeri ya. Oke ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Santi. Iya, siang Santi. Tadi kita sudah melakukan di kelas ya, sampai kemarin sekali tadi luar biasa sekali. Nah, kira-kira tadi observasi kelas tadi tujuan pembelajaran itu kan kalau sejauh dari penilaian saya tujuan pembelajarannya itu tercapai. Yang pertama itu kan tadi yang ingin saya fokuskan ke anak-anak itu bagaimana anak-anak itu mengenal makanan tradisional, bagaimana mereka mengidentifikasi makanan tradisional itu sendiri, kemudian bagaimana cara mereka untuk melestarikan makanan tradisional itu sendiri ya. Saya kira itu sudah tercapai dari jawaban hasil tanya jawab anak-anak itu, hasilnya memuaskan bagi saya.
bisa menjelaskan tentang dia. Iya, Pak. Kemudian dari pembelajaran yang sebelumnya itu apakah ada kemajuan dari sebelumnya? Iya, karena yang saya belajarkan ini kan materi bab 2 tentang kesadaran dari lingkungan sekitar ya. Saya kira ada sedikit kemajuan tentang kesadaran anak-anak terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, karena menurut saya sebelumnya anak-anak itu kan kembali lagi ya pada kondisi yang saya bilang sebelumnya, bahwa anak-anak itu sebelumnya mereka belajar di rumah saja. Jadi itu mereka 2 tahun COVID. Jadi untuk kesadaran sosial mereka itu saya rasa masih kurang karena lingkungannya di dalam rumah saja, mereka nggak bisa keluar. Jadi dengan pembelajaran yang saya berikan ini sedikit banyak sebenarnya mengubah sedikit persepsi mereka tentang kehidupan. Jadi ada perubahan ya? Iya. Pelajaran tadi perubahan ya. Sebelumnya sekarang perubahan yang lumayan setelah pandemi COVID ini ya. Iya, ada prosesnya. Nah, tadi ada yang dikembangkan kira-kira tadi muncul ada kayak apa ya? Ya, area yang saya kembangkan itu tadi kan tentang diferensiasi sosial ya, tentang kesadaran sosial itu saya fokuskan kepada makanan tradisional. Saya rasa sedikit tercapai sih tentang kesadaran sosial. Tapi ya, Walaupun belum maksimal mungkinnya, tapi ada progres. Kira-kira apa yang perlu dikembangkan dari kata-kata yang belum dan dikembangkan itu? Ya, kalau menurut saya sih Pak, kalau untuk keadaan di kelas sendiri itu lebih ke fokus anak-anak, fokus belajar anak-anak, karena mereka itu saya kira kurang fokus dengan ya kendala itu pasti ada sedikit bimbingan sih. Fokus ya, sangat fokus. Ya, fokus belajar itu. Kemudian dari mengenai tadi itu tadi apa yang betul itu yang terbaik dari Ya, kalau menurut saya dengan mereka mulai mendapatkan pencerahan, lebih mengetahui lagi makanan tradisional itu seperti apa ya, proses pengolahannya seperti apa ya. Jenis-jenis masakan tradisional itu ternyata banyak ya, jadi mereka lebih paham lebih ke situ sih, bagaimana cara menghargai makanan tradisional. dari itu ya ada apakah ada lagi yang perlu ditingkatkan dari itu? Ya, sebenarnya lebih ke kesadaran anak-anak aja tentang keadaan sosial yang ada di sekitar mereka ya Pak ya. Kembali ke misalkan walaupun hal itu cuma dimulai dari hal-hal yang mereka sukai, itu makanan itu adalah makanan yang suatu hal yang mereka ada tiap hari, yang mereka lakukan tiap hari. Jadi dibangun dari situ bahwa mereka jadi tahu, oh ini ternyata ya makanan tradisional itu, oh ini adalah ternyata makanan khas tradisional kita asli ya gitu. Dan mengaitkannya juga dengan isu-isu sosial yang ada. Biasanya lebih cepat sih kalau menurut saya menaikkan kesadaran sosial mereka dari hal-hal yang mereka sukai ya. Jadi kami lakukan nanti adalah meningkatkan kesadaran sosial anak Iya, iya Pak. agar budaya nanti kembang di sini. Iya. Kira-kira itu apa rencana itu selanjutnya? Selanjutnya Iya, iya. Kalau tindak lanjutnya itu saya harap mereka bisa lebih untuk melestarikan dan lebih mencintai masakan tradisional, makanan-makanan tradisional yang ada di sekitar mereka dulu lah, minimal gitu ya. Secepatnya saja Pak, supaya dimulailah dari mereka yang kan kata mereka udah mulai tahu tuh ada buntung, ada nasi kuning, ada wadah lipau yang terkenal sekarang yang lagi viral di samping itu kan. Jadi mereka tahu, dan yang asalnya nggak tahu kan, oh ternyata wadah lipau itu seperti ini ya. Jadi
Jadi akhirnya mereka coba-coba beli, itu kan sedikit banyak pertama menaikkan ekonomi masyarakat juga, menaikkan kesadaran sosial juga, melestarikan budaya juga. Misalnya salah satunya dengan media sosial tadi. Iya, iya. Dilaksanakan secepatnya. Secepatnya. Iya. Secepatnya. Nah, ini kan tadi saya di dalam buah masih ini, kemudian kira-kira gimana itu mas itu situ pembelajaran? Kalau menurut saya sendiri ya, pembelajaran kali ini saya lihat anak-anak itu puas. Mereka senang dengan materi yang saya berikan karena memang itu berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari ya. Jadi nggak asing lagi dengan materi yang saya berikan sekarang. Gitu, Pak. Jadi mereka lebih enjoy sih, mereka lebih enjoy belajarnya, lebih bisa menerima, lebih masuk terus dengan video-video yang saya berikan kepada mereka di YouTube itu kayaknya mereka lebih suka belajar seperti itu ya daripada saya harus textbook. Iya. Jadi banyak sekali ya interaktif sekali mungkin anak-anaknya, kemudian belajar yang masuk bisa terima dengan lebih anak di rumah. Ya, ini kalau boleh untuk saya tadi mengamati, kalau boleh saya ceritakan menyampaikan ada beberapa ya dan terkait dengan materi ya. Nah ini Saya catat ya. mungkin bisa untuk pengembangan selanjutnya mungkin saja. Ini sudah bagus secara keseluruhan ya, secara vertikal awal anak-anak yang ada sudah mulai dari sama kontennya sudah masuk, kemudian tidak ada mungkin ini lebih baik lagi kalau misalkan apa namanya kontennya tidak ada satu, tidak hanya satu ya, tadi tidak hanya dua tadi mungkin ada anak yang suka ditampilkan bentuknya langsung di situ dan contoh ya ini loh yang bentuknya seperti ini mungkin anak-anak Lebih bervariasi ya, Pak. bervariasi mungkin dari variasi kontennya akan lebih enak. Itu mungkin sampai di sini untuk ini sekali atas waktunya, semoga tujuan pelajaran kita nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak dan sekolah. Sama-sama Pak, terima kasih atas waktu Anda. Ya.